Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sebuah artikel model matematika linier populasi anjing rabies dengan vaksinasi yang menjadi tugas dari mata kuliah pemodelan matematika di bawah bimbingan Enci Grace Mauka SPD dan SC. Dengan anggota kelompok, saya sendiri, Diais Nadia Deborah Rory, bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Virginia Rondonuwu, ada yang kedua Kade Kyudi Estawan, yang ketiga ada Velma Jessica Kakumboti, yang keempat ada Anissa Pobi, yang kelima ada Marcella Ontolai, yang keenam ada Aquilino Kamboji, dan yang terakhir ada Rivolvo Ponto. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Rabies dan vaksinasi untuk hewan. Perlu kita ketahui bersama, rabies pertama kali muncul di Indonesia, lebih tepatnya di Bali, pada akhir tahun 2008. Nah, semenjak itu menjadi beban bagi masyarakat di Bali untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Hal ini disebabkan karena Bali sebagai tujuan wisata nasional dan internasional. Virus rabies ini adalah virus zoonosis yang bersifat menular dan dapat menyerang ke semua spesies mamalia. Kelompok mamalia yang menjadi sumber rabies dan rentan terinfeksi virus ini adalah anjing. Berbagai macam cara yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi masalah tersebut. Salah satunya, pemberian vaksin terhadap anjing liar maupun anjing rumahan yang dilakukan secara massal di seluruh kota di Bali. Sampai kapan pelaksanaannya dan jumlah anjing yang harus divaksin agar populasi anjing rabies dapat dipunahkan? Artikel yang akan kita bahas ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan populasi anjing rabies melalui pemodelan matematika, kemudian mencari batasan jumlah kelahiran populasi anjing dan batasan presentase pemberian vaksin agar penularan rabies dapat diminimalkan atau populasi anjing rabies dapat dipunahkan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persamaan diferensial parsial. Dengan definisi, diberikan fungsi f(tx) dengan domain D dalam interval tx, terdapat konstanta k positif, sehingga jika tx1, tx2 elemen D, maka mutlak f(tx1) dikurangi f(tx2) kurang dari sama dengan k mutlak x1 dikurangi x2. Fungsi f memenuhi kondisi Lipschitz untuk setiap nilai x dalam D, dan k disebut konstanta Lipschitz untuk f. Persamaan diferensial biasa linier memiliki bentuk umum sebagai berikut. An x dikali d pangkat ny per dx pangkat n ditambah an-1 x dikali d pangkat n-1y per dx pangkat n-1 ditambah dan seterusnya ditambah a1x dy per dx ditambah a0 xy sama dengan fx, di mana n lebih besar dari 1 disebut order atau tingkat dari persamaan diferensial, sedangkan an tidak sama dengan 0, an,-1, dan seterusnya, a0 disebut koefisien persamaan diferensial. Fungsi fx adalah fungsi khusus yang memuat variabel bebas x dan kontinu dalam interval yang ditinjau. Jika fx sama dengan 0, maka persamaan 1 disebut persamaan diferensial linier homogen. Begitu juga sebaliknya, jika fx tidak sama dengan 0, maka persamaan 1 disebut persamaan diferensial linier non-homogen. Sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial adalah suatu sistem yang memuat buah persamaan diferensial dan buah fungsi yang nilainya tidak diketahui.
fungsi tersebut jika sama dengan 0, maka sistem dapat dikatakan sebagai sistem persamaan diferensial homogen. Begitu juga sebaliknya dapat dikatakan sebagai persamaan diferensial non-homogen. Sistem persamaan diferensial linear dinyatakan dalam bentuk dx1 per dt sama dengan P11T x1 tambah P12 T x2 dan seterusnya sampai P1n T xn tambah F1T. dx2 per dt sama dengan P21 T x1 tambah P22 T x2 dan seterusnya sampai P2n T xn tambah F2T. dxn per dt sama dengan Pn1 Tx1 tambah Pn2 x2 dan seterusnya sampai Pnn Txn tambah Fnt. Dengan kondisi awal xi T0 sama dengan ai I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai n. Solusi dari persamaan 2 adalah persamaan n buah fungsi yaitu x1t, x2t dan seterusnya sampai xn t yang saling berkaitan satu sama lain terhadap interval yang sama. Kita masuk dalam perancangan model. Nah, dalam model matematika yang dirancang merupakan sistem persamaan diferensial linear dengan mengasumsikan terdapat dua spesies, yaitu yang pertama anjing yang sehat dilambangkan dengan ST dan anjing yang terinfeksi rabies dilambangkan dengan RT. Adapun beberapa asumsi dalam model yang dirancang, itu yang sebagai berikut. Yang pertama, anjing yang terinfeksi rabies tidak dapat disembuhkan. Yang kedua, tidak ada migrasi anjing. Yang ketiga, laju kelahiran dan kematian dari anjing yang sehat maupun yang terinfeksi rabies adalah tetap. Dan yang terakhir, rabies pada anjing hanya ditularkan dari anjing yang terinfeksi rabies. Selanjutnya dimisalkan populasi anjing yang sehat bertambah akibat adanya kelahiran sebesar K. Berkurangnya populasi anjing sehat akibat adanya kematian sebesar μs dan tertular rabies sebesar 1 kurang M dikali beta S dengan M adalah persentase pemberian vaksin. Adanya penularan rabies terhadap anjing yang sehat, populasi anjing rabies akan bertambah. Kedua populasi tersebut juga berkurang karena adanya eliminasi masing-masing sebesar alfa S dan gamma R. Penjelasan mengenai gambar perancangan model matematika pada anjing rabies dengan vaksinasi dapat kita lihat dalam gambar 2 berikut. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada pada slide. Model lengkap akan menghasilkan sistem persamaan diferensial berikut, di mana ds dt sama dengan k kurang mu s kurang 1 kurang m dikali beta s kurang alfa s. Nah, s di sini merupakan populasi anjing yang sehat. K di sini merupakan laju kelahiran dari anjing yang sehat. Beta di sini merupakan laju anjing yang sehat dapat tertular rabies. Alfa di sini merupakan laju eliminasi terhadap anjing yang sehat. Dan mu adalah laju kematian dari anjing yang sehat. Pada persamaan yang berikut, yaitu dr dt sama dengan 1 kurang M dikali beta S kurang gamma R. Gamma, maksud saya gamma adalah laju eliminasi terhadap anjing yang terinfeksi rabies. R merupakan populasi anjing yang terinfeksi rabies. Kemudian M merupakan presentasi pemberian vaksin terhadap anjing yang sehat. Dengan K, mu, beta, M, gamma, dan alfa lebih dari 0. Bagian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan.
4.1 Analisis titik tetap dan kestabilan model. Sistem disebut sistem persamaan diferensial linear. Titik kesetimbangannya diberikan oleh S aksen sama dengan R aksen sama dengan 0, sehingga hanya ada satu titik kesetimbangan pada sistem, yaitu S bintang, R bintang sama dengan K per mu tambah 1 kurang M dikali beta tambah alfa, 1 kurang M dikali beta dikali K per mu tambah 1 kurang M dikali beta tambah alfa dikali gamma. Titik kesetimbangan ini ditentukan oleh nilai K dan M. Jika M sama dengan 100%, maka titik kesetimbangannya menjadi S bintang, R bintang sama dengan K per mu tambah alfa, 0. Sehingga populasi anjing rabies dapat digunakan. Jika M tidak sama dengan 100% pada sistem, maka jumlah populasi anjing rabies ditentukan oleh jumlah populasi anjing sehat. Jika populasi anjing sehat meningkat, maka populasi anjing rabies juga akan meningkat pada waktu tertentu. Agar populasi rabies menurun, maka haruslah populasi anjing sehat juga menurun, sehingga S bintang kurang dari ST0, yaitu K per mu tambah 1 kurang M dikali beta tambah alfa kurang dari S kali 0, atau K kurang dari mu tambah 1 kurang M dikali K tambah alfa dikali S dikali 0. Akan tetapi, nilai pemberian vaksin juga dapat berpengaruh terhadap jumlah populasi anjing rabies, yaitu pada titik kesetimbangan R bintang. Agar populasi anjing rabies tidak melebihi dari populasi awal, maka haruslah R bintang kurang dari R dikali 0, yaitu 1 kurang M dikali beta dikali K per mu tambah 1 kurang M dikali beta tambah alfa dikali gamma kurang dari R dikali 0, atau 1 kurang M dikali beta dikali S dikali 0 per gamma kurang dari R dikali 0. Didapat M lebih dari beta dikali S dikali 0 kurang gamma dikali R dikali 0 per beta dikali S dikali 0. Karakteristik dari titik kesetimbangan S bintang, R bintang didapat dengan mensubstitusi S sama dengan S bintang tambah S dan R sama dengan R bintang tambah R ke dalam persamaan, sehingga diperoleh persamaan berikut. ds per dt sama dengan minus X tambah 1 kurang M kali beta tambah alfa kali S. ds per dt sama dengan 1 kurang M kali beta S kurang gamma R. Hasil yang didapat dari gamma 1 sama dengan minus X tambah 1 kurang M kali beta tambah alfa adalah lambda 2 sama dengan minus gamma. Dan karena nilai K, X, beta, gamma, alfa lebih dari 0 dan M lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1, maka kedua nilai karakteristik ini bernilai negatif, sehingga jenis kestabilan pada titik kesetimbangan S bintang, R bintang adalah stabil asimptotik. Hasil analisis menyatakan bahwa model stabil untuk semua nilai K, X, beta, gamma, alfa dan M. Populasi rabies akan menurun jika K kurang dari X tambah 1 kurang M kali beta tambah alfa kali S kali 0 dan M lebih dari beta S kali 0 kurang gamma R kali 0 per beta S kali 0. 4.2 Simulasi numerik. Simulasi yang dilakukan menggunakan metode Dirac-Taylor orde 1 seperti yang tertulis dalam buku. Nilai-nilai parameter yang digunakan yaitu mu 0,002,
beta 0,0011, alfa 0,008, dan gamma 0,73. Kemudian diambil M 87,18% atau sesuai dengan data yang didapat dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali. Dengan demikian didapat nilai karakteristik lambda 1,2 sama dengan minus 8,341 kali 10 pangkat minus 3 dan minus 0,73. Keadaan tersebut stabil asimptotik karena kedua nilai eigennya bernilai negatif. Selanjutnya diambil nilai S0 sama dengan 374.500 dan R0 120. Maka batas nilai K agar populasi anjing rabies menurun yaitu K kurang dari 3.123 dan batasan nilai pemberian vaksin yaitu M lebih dari 78,74%. Dengan menggunakan nilai K 2000 pada sistem atau S akan menghasilkan titik kesetimbangan S dan R sama dengan 239.774,46. Dengan pasangan nilai karakteristik lambda 1,2 sama dengan minus 8,341 kali 10 pangkat minus 3 dan minus 0,73. Hasil simulasi lebih jelas dapat dilihat pada gambar 3. Pada gambar 3 terlihat bahwa jika K kurang dari 3.123, maka populasi anjing rabies menurun. Kemudian dengan memperbesar nilai K 4000, maka sistem atau S akan menghasilkan titik kesetimbangan S dan R sama dengan 479.558,93 dan nilai karakteristik tersebut tetap yaitu lambda 1,2 sama dengan minus 8,341 kali 10 pangkat minus 3 dan minus 0,73. Keadaan ini stabil. Hasil ini dapat dilihat pada gambar 4. Pada gambar 4 terlihat bahwa jika K lebih dari 3.123, maka populasi anjing rabies meningkat setelah mengalami penurunan. 4. Hasil dan pembahasan. Selanjutnya, dengan memperkecil nilai pemberian vaksin, M sama dengan 70% dan K sama dengan 2000 pada sistem 5, akan menghasilkan titik keseimbangan S, R 234466,106 dengan pasangan nilai karakteristik. Hasil simulasi lebih jelas dilihat pada gambar 5. Pada gambar 5 terlihat bahwa jika M kurang dari 78,74%, maka populasi anjing rabies meningkat dari jumlah populasi awal. Hasil analitik menegaskan bahwa ada pengaruh pemberian vaksin terhadap jumlah populasi anjing rabies. Jika dilakukan pemberian vaksin melebihi 78,74%, maka populasi anjing rabies tidak akan meningkat, begitu juga dengan nilai. Jadi untuk kesimpulan dan saran, model matematika linear populasi anjing rabies dengan vaksinasi mempunyai bentuk DS per DT sama dengan K kurang US kurang dalam kurung 1 kurang M beta S kurang alpha S DR per DT sama dengan dalam kurung 1 kurang M beta S kurang gamma R. Keadaan ini stabil untuk setiap nilai persentase pemberian vaksin M. Akan tetapi ada pengaruh nilai pemberian vaksin M terhadap jumlah populasi anjing rabies, yaitu jika M lebih besar 78,74%, maka populasi anjing rabies menurun. Populasi anjing rabies juga menurun jika K kurang dari 3.123, dalam artian jika suatu daerah terkena rabies, maka agar populasi rabies tidak meningkat, haruslah jumlah kelahiran dari populasi yang belum terinfeksi rabies tersebut dibatasi. Model ini
ini perlu dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti interaksi antara anjing sehat dengan anjing rabies, sehingga anjing rabies tidak dapat menularkan penyakitnya. Model tersebut disebut sistem persamaan diferensial non-linear. Demikianlah pemaparan kami mengenai artikel model matematika linear populasi anjing rabies dengan vaksinasi dari tugas mata kuliah pemodelan matematika. Thanks for watching.